Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan bersama-sama yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hari demi hari dapat kami lalui, dan kembali saat ini kami dapat mengucap syukur, kami menikmati berkat Tuhan, dan kami memiliki kesempatan bersama untuk kami masuk di dalam perenungan firman-Mu. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu andalan bagi kehidupan serta pengharapan iman percaya kami. Berbicaralah dan berkati kami semua. Kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang berjudul Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, sebab memang kita ini adalah umat Allah. Kita ini adalah umat pemenang karena penebusan dan kemenangan di dalam karya Yesus Kristus yang sudah mati tersalib bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Di dalam ayat ini, pemazmur Bani Korah, dia menghadapi tekanan dan kegelisahan di dalam jiwanya. Di dalam mazmurnya dia mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ini pengalaman yang sedang dialami oleh pemazmur. Dia menghadapi ketertekanan di dalam jiwanya dan kegelisahan di dalam jiwanya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, dia menemukan jawaban. Lalu dia berkata kepada dirinya, dia berkata kepada jiwanya, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, berharaplah kepada Allah saat mana? Saat kita menghadapi ketertekanan di dalam jiwa kita. Saat kita menghadapi kekhawatiran. Saat kita menghadapi kegelisahan. Memang tidak dapat kita pungkiri, kita hidup di tengah dunia yang menggelisahkan. Di tengah dunia dan keadaan yang seringkali membuat kita mengalami ketertekanan di dalam jiwa kita. Tetapi pada perenungan kali ini, kita dituntun dan diperingatkan untuk senantiasa berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah, dia memiliki jaminan kepastian di dalam pengharapannya. Maka dia akan mengalami satu kebebasan
dari kegelisahannya. Satu kelegaan karena terbebas dari ketertekanan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan juga dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sobat Maestro terkasih, orang yang berharap kepada Allah, dia akan bersyukur lagi kepada Allah. Ini tandanya apa? Ini tandanya kemenangan. Orang yang limpah dengan ucapan syukur, itu tandanya orang yang berkemenangan. Berbeda dengan orang yang limpah dengan sungut-sungut, bersungut-sungut, berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah, itu adalah orang yang mengalami kekalahan. Tetapi berbeda dengan orang yang berharap kepada Allah yang hidup. Dia akan bersyukur lagi kepada Allah. Dia akan mengalami kemenangan lagi. Sebab Allah yang dijadikan pengharapannya adalah sumber pertolongan. Wah, ini pemazmur dia betul-betul mengenal Allah yang dijadikan pengharapan adalah Allah yang hidup. Maka sebab itu Allah yang hidup sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan pertolongan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, berharap kepada Allah, kita perlu tahu bagaimana cara terus membangun pengharapan kepada Allah. Ya, pengharapan itu perlu dibangun. Kita nggak bisa berharap cuma sekali-sekali. Tetapi pengharapan itu perlu terus dibangun. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang dilakukan pemazmur. Dia memiliki kerinduan yang begitu kuat terhadap Allah. Kerinduan inilah yang membuat pengharapan itu terus terbangun. Kerinduan ini membuktikan bahwa pribadi pemazmur ini memiliki pengenalan akan Allah yang hidup. Kita bisa merindukan karena ada relasi. Kalau kita tidak memiliki relasi, kita tidak akan terbangun kerinduannya. Maka di dalam mazmurnya, Bani Korah ini dia mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Puji syukur kepada Tuhan. Maukah kita dibebaskan dari ketertekanan jiwa kita? Maukah kita dibebaskan dari rasa yang menyesap menekan di dalam jiwa ini? Rindukan Allah yang hidup. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wah, luar biasa. Kerinduan jiwanya ini kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kalau ini adalah mazmur dari pemazmur Bani Korah. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah umat tebusan Allah. Kita memiliki juru selamat Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi jawaban dan sumber segala kepuasan. Kita akan lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini penggalan kalimat ketika Tuhan Yesus berdialog dengan wanita Samaria. Wanita Samaria menimba air dari sumur Yakub. Tetapi ketika Tuhan berdialog dengan wanita Samaria itu,
Tuhan menyatakan satu kebenaran. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang dari sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Ini dialog Yesus dengan wanita Samaria. Yesus memperkenalkan dirinya, aku pribadi yang sanggup memberikan air kehidupan, kepuasan di dalam dirimu, sumber kepuasan bagi dirimu. Kepuasan apa? Kepuasan jiwa. Puji syukur kepada Tuhan. Ini satu solusi bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan dan menjadikan Yesus bagi juru selamat kita. Di tengah dunia yang menggelisahkan, di tengah dunia yang mencekam, mengkhawatirkan, kita punya penolong dan kita memiliki jawaban yang sanggup memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Jadikan Yesus sebagai jawaban kehidupan kita. Jadikan firman-Nya yang hidup sebagai air kehidupan yang mengalir di dalam jiwa kita. Jadi perlunya kita memiliki relasi dan pengalaman intim dengan Yesus yang adalah juru selamat kita. Puji syukur kepada Tuhan. Yesus adalah pribadi yang menjelma, firman yang menjadi manusia. Jadi firman Tuhan ini kita perlukan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Bagaimana kita mendapat kepuasan di tengah dunia ini? Cari firman Tuhan. Firman-Nya itu akan memberikan kelegaan, akan memberikan kepuasan. Seperti apa yang Tuhan janjikan kepada wanita Samaria itu. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti ini janji kepuasan bagi jiwa kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ini menjadi jawaban. Jadikan Yesus, juru selamat kita ini, menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Menjadi kepuasan bagi kehidupan kita. Ya, ada nyanyian yang mengatakan, kalaku cari damai dalam dunia ini, aku tidak dapatkan damai. Tetapi di dalam Yesus Kristus, aku mendapatkan damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Ya, itu pujian yang pernah kita nyanyikan dan yang itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Jadikan Yesus sebagai jawaban. Sebagaimana pemazmur, dia merindukan Tuhan seperti rusa yang rindu akan air. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jadikan Tuhan yang adalah juru selamat kita sebagai jawaban dan sumber kepuasan bagi kita semua. Sehingga kita dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan, kepuasan di dalam Tuhan. Kegentaran disingkirkan, kegelisahan disingkirkan, kita mendapat sukacita dan damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi, saya baca ulang. Mengapa engkau tertekan,
hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan bersyukur lagi kepada Allah. Bersyukur mengapa? Karena dia mengalami kemenangan, karena dia mengalami kelepasan. Kepada siapa bersyukur? Kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Karena Allah yang dijadikan pengharapannya. Kepada Allah, karena Allah yang menjadi andalannya. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak tahu bersyukur. Kepada siapa aku harus bersyukur? Tetapi puji Tuhan, kita mengenal Allah melalui apa yang Yesus perkenalkan. Pribadi yang Yesus perkenalkan, yaitu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Melalui Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Allah yang mana? Allah yang diperkenalkan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi ibu bapak saudara terkasih, pemazmur yang sama di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini pemazmur yang sama. Bani Korah, dia katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Maka sebab itu ketika dia gelisah jiwanya dan tertekan jiwanya, dia berharap kepada Allah. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Allah, yaitu Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Kita perlu berlindung. Ya, kita ini perlu perlindungan. Di samping kita perlu perlindungan, kita juga perlu kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini pengalaman daripada Bani Korah. Dia bermazmur tentang kesaksian hidupnya, tentang pengalamannya dalam perlindungan Allah dan dalam kekuatan yang daripada Allah. Membuat apa? Dia menjadi pemenang. Sebagaimana orang berperang. Orang berperang itu perlu perlindungan, tetapi juga perlu kekuatan untuk menyerang. Ya, kalau kita berlindung saja, kita bisa kalah. Tetapi selain perlindungan, kita juga perlu kekuatan untuk menyerang lawan, mengalahkan lawan. Nah, ini pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Sehingga dia katakan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong saat kita menghadapi kesesakan, itu dapat kita alami kemenangan demi kemenangan. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak akan takut. Sekalipun gonjang-ganjing segala yang terjadi di alam sekitar kita. Gempa bumi di Turki mengerikan. Ribuan orang mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena gempa bumi yang begitu dahsyat, 7,8 skala Richter. Itu terjadi di Turki. Nah, ibu bapak saudara terkasih, itulah keadaan tempat di mana kita sedang berpijak sekarang ini. Jadi tidak ada yang aman. Ya, dalam kesehatan kita terancam. Pandemi belum berakhir. Dalam ekonomi, kita dibayang-bayangi dengan resesi ekonomi yang entah kapan bisa berhenti. Dibuktikan dengan banyaknya PHK-PHK.
pemutusan hubungan kerja. Jadi artinya banyak orang yang terancam kehilangan pendapatan penghasilannya. Itu di dalam sisi ekonomi. Di dalam politik, wah, kita juga digelisahkan. Dan memang itu membuktikan bahwa kita hidup di dalam hal yang sangat menggelisahkan. Tetapi sekali lagi, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan takut oleh segala situasi yang sedang terjadi. Kenapa? Karena dia menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatannya, di mana jiwanya selalu diberikan pancaran-pancaran air kehidupan seperti yang Yesus Kristus janjikan. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga pemazmur yang lain, Daud, dia adalah pribadi yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Daud bermazmur di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ini Mazmur Daud. Daud bermazmur di dalam bentuk permohonan doanya. Apa yang dia mohonkan? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ini seorang raja. Dia yang diurapi oleh Allah. Dia adalah pribadi yang sangat menyadari betapa pentingnya tuntunan, betapa pentingnya kebenaran. Dari sebab itu dia berharap, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Kita perlu siap untuk diajar selalu oleh firman yang menjadi air kehidupan di dalam kita. Sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Daud menyadari Allah yang hidup itu yang menyelamatkannya. Itu menjadi sumber keselamatannya. Baiklah ibu bapak saudara terkasih, pengalaman Daud yang begitu indah, mengalami perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, kita pun dapat alami. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah, umat Allah. Hari sebab itu kita akan mengalami pertolongan, perlindungan, kekuatan, dibebaskan dari tekanan dan kegelisahan, dan diberikan kemenangan demi kemenangan. Dari sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Nantikanlah tuntunannya, nantikanlah ajarannya, agar kita senantiasa menikmati anugerah dan kemurahannya. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, perenungan firman Tuhan yang berjudul berharaplah kepada Tuhan, ini menjadi kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Firman-Mu hidup. Roh Kudus memberkati setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan, hikmat, dan tuntunan bagi langkah hidup kami. Sebab kami berharap dan selalu menjadikan Tuhan andalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Sebab kita adalah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.